Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Estrin Saragi dengan NIM 2109599. Saya akan mempresentasikan artikel saya dengan tema pengaruh respon positif pendidik terhadap perkembangan karakter anak. Alasan saya sendiri memilih tema ini karena saya ingin mengetahui dampak yang diberikan oleh pendidik terhadap anak, khususnya pada perkembangan karakternya. Di sini dimulai dengan abstrak, yang saya akan bacakan namun tidak semuanya, di mana pendidik adalah pihak penting dalam perkembangan karakter anak, karena pendidik adalah seorang yang menjadi salah satu pihak penentu dan juga teladan, serta yang bertanggung jawab akan tiap tindakan pendidikan anak, khususnya dalam pendidikan karakter. Seperti yang kita ketahui, karakter tiap anak berbeda-beda, dan di mana tiap individunya memiliki ciri khas masing-masing. Dan pada artikel ini akan membahas mengenai pengaruh dari tindakan pendidik terhadap anak yang dapat memengaruhi perkembangan karakternya. Dan dengan menggunakan metode kualitatif melalui pengumpulan berbagai data, pandangan, dan tokoh yang ada, dan menarik kesimpulan yang ada. Dimulai dengan pendahuluan, saya akan mulainya dengan pengertian karakter dan pendidikan karakter, di mana karakter menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang yang lain dari yang lain, tabiat, ataupun watak. Dan oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa tiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda dan perlu ditanamkan sejak dini bagaimana itu karakter yang baik. Oleh sebab itulah perlunya pendidikan karakter yang menjadi sebuah usaha untuk mendidik anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa betapa pentingnya peran seorang pendidik dalam pendidikan karakter anak. Dan hal ini juga diperkuat dengan ketetapan pemerintah dalam Ketetapan Pendidikan Nasional Bab 11 Pasal 39 Ayat 2 yang mengatakan pendidik adalah tenaga profesional yang ditulis merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di jenjang pendidikan tinggi. Dan juga sesuai dengan pandangan para tokoh, salah satunya Albert Bandura, yang jika diartikan bahwa seorang manusia akan belajar berdasarkan hasil dari pengamatan tindakan ataupun hasil dari tindakan-tindakan perilaku. Dan juga Ki Hajar Dewantara mengatakan sebagai pendidik, ia harus ingarso sungtuludon inmadia mangenkarso tutwuri hadayani, yang artinya di depan memberi teladan, di tengah memberi keseimbangan, dan di belakang memberi dorongan. Kemudian dari berbagai penjelasan di atas tadi, muncul satu rumusan masalah yang mana saya akan bacakan 3 teratas. Yang pertama, tindakan apa yang diberikan pendidik jika seorang anak melakukan suatu tindakan yang salah atau perbuatan yang baik? Apakah dengan memberikan pengarahan saja bahwa itu tidak baik, atau menghukumnya atau mengabaikannya? Kemudian, apakah dengan tanggapan yang baik dari guru berdampak pada anak didik? Untuk menjawab pertanyaan tersebut atau rumusan tersebut, saya menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan studi literatur. Dan berdasarkan yang saya dapat, seorang pendidik harus memiliki suatu kompetensi yang disebut dengan kompetensi kepribadian, karena kepribadian merupakan keseluruhan dari individu yang terdiri dari unsur fisikis dan juga fisik yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian, jika seorang pendidik memiliki hal itu, maka respon yang positif yang akan dia berikan kepada anak ialah dengan cara mendisiplinkan anak, di mana disiplin ini mencakup pengajaran, bimbingan, atau dorongan yang dilakukan oleh orang dewasa, dan tujuannya untuk menolong anak untuk hidup sebagai makhluk sosial dan mencapai pertumbuhan serta perkembangan mereka secara optimal. Berbeda dengan hukuman yang merupakan suatu ganjaran ataupun pembalasan atas kesalahan, perlawanan, ataupun pelanggaran yang disengaja. Dan hal ini sesuai dengan artikel jurnal yang saya baca yang berjudul Penanaman Disiplin pada Anak Usia Dini yang ditulis oleh Sharon Nisa Aulia pada tahun 2013, bahwa peraturan hukuman telah mencakup
ke dalam pendisiplinan yang berfungsi sebagai penopang dan bagi penilaian yang baik. Dan dampak yang diberikan dari hasil ini adalah anak akan mengetahui kesalahan yang dia lakukan, dapat bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan, tetapi dia tetap merasa dihargai atas apa yang dia lakukan. Kemudian ia dapat mengatur rasa emosi ataupun rasa marahnya dan juga mengontrol dirinya. Berikut juga terdapat 5 langkah untuk membangun bimbingan yang komprehensif antara pendidik dan juga guru yang dikemukakan oleh Gabriel pada 2007, dan juga terdapat desain sistem manajemen perilaku oleh 3 tokoh. Oke, seperti yang bisa dilihat. Dari sini, saya menarik kesimpulan bahwa pendidik menjadi satu teladan atau role model yang dapat menuntun, membimbing, serta membentuk anak sesuai dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai, yaitu karakter yang baik. Dan untuk membentuknya, dapat dimulai melalui pendidikan karakter sejak dini, di mana dengan menanamkan kebiasaan tindakan baik dan yang tidak baik pada anak, serta mengajarkan mengenai nilai ataupun norma yang berlaku di masyarakat. Dan seorang pendidik haruslah memiliki kompetensi kepribadian yang siap ataupun matang. Jika seorang guru memiliki ini, maka ia mengetahui tindakan yang tepat dan baik bagi pembentukan karakter anak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.